Kembali lagi dengan saya, Safi Turnaini, yang akan membahas kasus-kasus yang sangat tragis dan kejam. Di sini kita akan masuk ke dalam salah satu kasus yang sangat terkenal di Inggris mengenai pembunuhan dan penculikan anak kecil berumur 8 tahun yang berakhir tragis, Sarah Payne. Pada 17 Juli tahun 2000, kota Pulborough, Inggris dikejutkan dengan penemuan sosok anak kecil yang setengah tubuhnya terkubur di dalam tanah dan setengahnya lagi berada di luar dan telah tercabik-cabik. Anak yang diketahui seorang gadis kecil berumur 8 tahun dan diduga bernama Sarah Payne. Sarah Payne, gadis asal Hersham, Surrey, Inggris yang lahir pada 13 Oktober 1991. Sarah Payne merupakan anak ketiga dari pasangan suami istri, Nyonya dan Tuan Payne. Sarah merupakan anak ketiga dengan dua kakak laki-laki bernama Lee dan Luke, serta adik kecil perempuan bernama Charlotte. Sarah ini berasal dari keluarga yang bisa dibilang termasuk harmonis. Selanjutnya kita akan masuk dalam kronologi kejadian. Kronologi kejadian bermula pada 1 Juli tahun 2000. Sarah sedang berlibur ke rumah kakek neneknya di Kingston Gorse, West Sussex, bersama saudara dan kedua orang tuanya. Rumah kakek nenek Sarah ini memang memiliki halaman yang cukup luas untuk bermain, dan memang dekat dengan pantai pula. Sekeluarga berjalan di tepi pantai, dan Sarah beserta saudara-saudaranya ini pergi untuk bermain petak umpet di ladang jagung dekat rumah kakek nenek mereka. Namun di tengah permainan, tiba-tiba kepala Sarah tak sengaja terbentur. Ia terjatuh dan menangis, dan ingin berjalan pulang ke rumah kakek dan neneknya. Sebagai kakak yang baik, Lee sebagai anak tertua mengikuti adiknya ingin menemani. Ia berjalan di belakang Sarah. Di tengah perjalanan, Lee ini melihat mobil van putih yang melewati ladang tempat bermain mereka. Ia menoleh dan menatapnya, namun saat ia beralih, ia mencoba menghampiri Sarah, namun tiba-tiba adiknya menghilang. Loh, kemana ini? Pikirnya. Dia hanya melihat mobil van itu bergerak kembali ke arah berlawanan. Usai dari arah ladang jagung, dia kembali lagi ke arah yang berlawanan. Dia tidak berpikir apa-apa, tapi hanya kayak, kenapa dia balik lagi? Aneh nih, gitu. Dan dia berpikir Sarah mungkin telah sampai ke rumah kakek neneknya. Ia berjalan lebih cepat dan telah sampai duluan. Namun saat ia kembali ke rumah kakek dan neneknya, ia tidak menemukan Sarah. Ternyata Sarah belum kembali. Akhirnya orang tua Sarah berusaha untuk mencari anak mereka di sekitar rumah, ladang jagung, serta pantai. Namun tak ada. Karena tak menemukan tanda apapun, mereka mencoba melaporkan hilangnya Sarah ke kepolisian. Petugas polisi dan juga damkar akhirnya melakukan pencarian, namun hasilnya nihil. Sarah tidak bisa ditemukan. Lalu, pada keesokan harinya, pada Minggu 2 Juli, sebanyak 50 petugas polisi serta 80 warga sekitar membantu secara sukarela untuk mencari Sarah. Pada Senin 3 Juli, polisi menduga adanya kemungkinan Sarah menjadi korban penculikan. Nyonya dan Tuan Payne memutuskan untuk muncul di TV dan meminta bantuan seluruh warga negara untuk memberikan kabar jika mereka melihat keberadaan Sarah. Mereka juga memberi peringatan kepada penculik untuk kembalikan Sarah dalam keadaan sehat walafiat. Upaya-upaya terus dikerahkan hingga pada Rabu 5 Juli tahun 2000. Polisi mempersempit area pencarian karena mereka menemukan bukti yang mengarah ke lokasi. Lalu pada Jumat 7 Juli tahun 2000, polisi melakukan reka ulang adegan untuk menemukan orang yang mungkin menjadi saksi kejadian ini. 1 minggu pencarian polisi berhasil menemukan beberapa sampel yang bisa digunakan untuk mencocokkan DNA Sarah. Tapi sayangnya sampel tersebut tidak ada yang cocok dengan DNA Sarah. Lalu pada Sabtu 8 Juli 2000, polisi mulai menggunakan penghalang di jalan dan menyetop orang-orang lewat. Dan mereka bertanya apakah mereka sempat lihat van putih yang dilihat oleh Lee, kakak Sarah ini, atau mereka pernah melihat Sarah. Lalu masuk minggu kedua pencarian. Pada Senin 10 Juli tahun 2000, polisi menerima laporan dari Knutsford Service Station yang berjarak lebih 400 km dari lokasi awal hilangnya Sarah.
Pelapor berkata melihat siswi yang terlihat cocok seperti identifikasi Sarah nih. Karena pencarian belum menemukan bukti besar, detektif yang mengikuti kasus ini, Sean Scott, menyampaikan pada Nyonya dan Tuan Payne untuk bersiap dengan resiko terburuk yang terjadi pada Sarah Payne. Lalu pada Senin 17 Juli tahun 2000, seorang petani melaporkan penemuan mayat di ladang. Mayat tanpa busana dan tubuhnya terbuang dalam galian yang dangkal. Setengah badannya berada di tanah dan setengah badannya keluar dari tanah itu, dan diperkirakan tertarik oleh binatang-binatang sehingga anggota tubuhnya ini telah tercabik setengahnya. Beberapa bagian tubuhnya hilang dan rambutnya juga terlepas dari kepalanya, sehingga hanya tersisa beberapa helai rambut. Dan tumbuhan liar pun mulai menyatu dengan tubuh mayat tersebut. Lalu pada 18 Juli tahun 2000, polisi mengonfirmasi bahwa mayat itu benar adalah Sarah Payne yang hilang 17 hari. Akhirnya, kasus penculikan diubah menjadi kasus pembunuhan. Pada Kamis 20 Juli tahun 2000, ditemukan sepatu kecil hitam di pinggir jalan desa kecil bernama Colham, yang jaraknya kurang lebih 20 menit dari lokasi penemuan mayat. Ditemukan 2 serat bahan dalam sepatu. Serat biru ini yang cocok dengan pakaian yang dikenakan Sarah pada saat itu, dan satu lagi serat berwarna merah yang berkaitan dengan sang pembunuh. Setelah mendapat bukti, polisi terus-terusan mencari hingga hampir 1 tahun. Polisi tidak menemukan hasil yang berkaitan dengan sang pelaku. Sampai di tanggal 6 Februari 2001, polisi akhirnya menangkap pria bernama Roy Whiting yang didakwa sebagai pelaku pembunuhan Sarah Payne. Roy Whiting, pria kelahiran 1959 yang besar di Crawley, West Sussex. Tetapi di waktu kehilangan Sarah, dia lagi tinggal di Littlehampton nih. Roy ini adalah seorang pedofil yang sempat dipenjara selama 4 tahun pada 1995 atas pelecehan seksual terhadap seorang gadis kecil berusia 9 tahun di daerah tempat tinggalnya di Crawley. Pada Minggu 2 Juli tahun 2000, 1 hari setelah menghilangnya Sarah, polisi ini sempat mendatangi kediaman Roy yang dicurigai, dan mereka bertanya-tanya tentang Sarah pada Roy. Dan Roy mengaku tidak mengetahui apapun tentang Sarah, dan memang saat ditanya tidak ada jawaban yang mencurigakan dari Roy. Namun polisi tetap mengawasi pergerakan si Roy. Mereka menempatkan mobil kepolisian untuk mengawasi gerak-gerik si Roy ini nih. Lalu ada saat Roy ini pergi dengan mobil van putihnya dan mengambil sesuatu. Tanpa sengaja Roy menjatuhkan sesuatu itu, yaitu resep pengisian bensin di daerah Polboro. Tapi saat itu polisi ini belum menemukan mayat Sarah yang ternyata ada di lokasi yang sama dengan Roy pada saat itu. Lalu di bulan yang sama, pada 23 Juli 2000, atau sekitar 6 hari setelah Sarah ditemukan, Roy itu ditangkap dan dijalani hukuman 22 bulan penjara atas kasus pencurian mobil. Dan pada 31 Juli 2000, polisi kembali menangkap Roy dan menanyakan mengenai kasus menghilangnya dan meninggalnya Sarah Payne. Namun polisi tak kunjung mendapat jawaban dan bukti konkret yang bisa memberatkan si Roy ini. Jadi Roy dibebaskan untuk yang kedua kalinya. Saat Roy menjalani hukuman 22 bulan yang tadi karena mencuri mobil, polisi akhirnya melakukan tes forensik pada mobil yang digunakan Roy, van putih. Dan mobil itu dideskripsi sama dengan yang dilihat Lee pada hari kehilangannya Sarah. Saat periksa van tersebut, polisi menemukan sebuah kaos merah milik Roy yang ternyata cocok seratnya nih dengan serat yang ditemukan pada sepatu Sarah. Dan setelah diperiksa lebih lanjut, di kaos tersebut ditemukan 47 helai rambut, dan salah satu dari rambut tersebut adalah rambut Sarah Payne. Hanya salah satunya. Dari situlah polisi yakin nih bahwa Roy pelaku yang dicari-cari, pelaku yang menghilangkan dan membunuh Sarah Payne. Setelah 7 bulan menghilang dan kehilangan nyawa pada 6 Februari 2001, Roy Whiting dijadikan tersangka pembunuhan Sarah Payne. Meskipun telah ditangkap, dia bersikeras bukan dia yang melakukan. Pada akhirnya 14 November 2001, persidangan kasus Sarah dan Roy sebagai tersangka dimulai nih.
Pada saat sidang berlangsung, kakak pertama Sarah yaitu Lee memberikan kesaksian pergerakan kain putih dari muncul hingga kepulangannya. Dia menjelaskan nih sambil menyetir, Roy itu menyeringai dan melambaikan tangannya ke arah Lee. Gimana gak serem ya? Lee juga menyebutkan kondisi wajah Roy dan tubuh Roy saat itu tampak sangat-sangat berantakan. Lalu ada keterangan yang diberikan oleh seorang ahli mengenai larva yang ada di tubuhnya Sarah ini, bahwa Sarah meninggal dan dikubur antara 2 Juli hingga 6 Juli tahun 2000, yang berarti dikubur hanya beberapa saat setelah penculikan. Jadi bisa dipastikan saat diculik, dilecehkan, dibunuh, lalu dikubur di hari yang sama juga. Roy Whiting akhirnya dinyatakan bersalah atas kematian Sarah Payne dan dinyatakan hukuman seumur hidup dengan minimal waktu 50 tahun. Namun, pada tahun 2010, Roy dapat pengurangan hukuman nih jadi seumur hidup minimal 40 tahun. Selain dapat hukuman yang sesuai dengan ketentuan peraturan Inggris, Roy juga mendapat perlakuan yang tidak baik dari narapidana lainnya selama di penjara. Dia sering dipukul, ditendang wajahnya, dipukul dengan termos, disayat dengan pisau cukur, sampai ditusuk dengan sikat toilet yang telah diasah menjadi tajam. Roy bahkan pernah nih ditusuk berkali-kali sampai hampir kehilangan nyawanya. Para narapidana lain memanggil Roy dengan sebutan pedophile nonce, yang berartikan sama dengan pedofil atau baby killer, yaitu pembunuh bayi atau anak kecil. Jadi bagaimana sih kondisi keluarga Sarah setelah kejadian tersebut? Jadi memang kadang kebahagiaan tak bisa bertahan selamanya. Setelah kematian Sarah, keluarga Payne ini mengalami kesedihan yang sangat mendalam. Jasad Sarah baru bisa dikubur 2 bulan setelah ditemukan. Kesedihan mendalam ini berdampak terutama pada sang ayah yang mengalami permasalahan dengan mentalnya karena selalu dihantui rasa bersalah. Keluarga P yang tadinya super duper harmonis menjadi keluarga yang memiliki luka mendalam. Sampai akhirnya Nyonya dan Tuan Payne berpisah tahun 2003. Nyonya Payne berusaha melakukan segala hal untuk melindungi anak-anak dari kejahatan yang pernah terjadi pada buah hatinya, yaitu Sarah Payne, dengan cara melakukan kampanye tanpa lelah untuk membuat perubahan undang-undang hingga pada akhirnya terjadi pada 2008, yang 2008 Child Sex Offender Disclosure Scheme atau pengungkapan pelanggaran seks anak itu mulai dikenalkan di beberapa wilayah di Inggris. Program ini berfungsi agar setiap orang tua dapat mengetahui dan menemukan informasi tentang orang-orang yang bisa berbahaya nih bagi anak-anak mereka. Dengan program ini bisa dikenal juga dengan sebutan Sarah Law. Melalui program ini, 200 anak setiap tahunnya berhasil diselamatkan. Setelah saya analisis lebih lanjut mengenai kasus Sarah Payne ini, kasus ini masuk ke dalam upaya penyelesaian litigasi karena melalui jalur hukum atau pengadilan. Jadi si pelaku Roy Whiting ini telah dipenjara karena melakukan pembunuhan dan pelecehan seksual serta penculikan kepada korbannya itu Sarah Payne. Lalu untuk teori, kasus ini masuknya ke dalam teori faktor individual karena ini melibatkan Roy Whiting dengan Sarah Payne. Roy Whiting yang melakukan kekerasan, pembunuhan, bahkan pelecehan kepada sang korban yaitu Sarah Payne. Dan untuk jenis konfliknya bisa masuk ke dalam jenis konflik kekerasan. Karena si Roy Whiting ini tentu saja melakukan seperti kekerasan saat penculikan itu dan pembunuhan dan juga pemerkosaan. Jadi bagaimana nih pendapat teman-teman setelah mendengar kasus Sarah Payne ini? Kasus yang sangat menyayat hati gitu kan, karena anak kecil yang masih berumur 8 tahun hidupnya harus berakhir dengan tragis. Nah, jika teman-teman ada saran untuk cerita-cerita lain, silakan komen di bawah ini ya. Saya Saf Bernyanyi pamit undur diri, sampai jumpa. Bye-bye.